Ya, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang karakteristik gelombang mekanik. Jadi, di sini ada beberapa karakteristik gelombang mekanik yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi ini saya buatkan gambar, ini saya ambilkan dari gelombang transversal, ya. Nah, nanti gelombang seperti ini di sini di titik awal ini namanya titik O, yang kita sebut dengan titik awal. Kemudian ini ada titik A, titik B, kemudian B di atas, kemudian C, D, E, F, G, H, I. Ini sampai titik I. Yang di sumbu X ini yang kita sebut dengan kedudukan, ya. Dan sumbu Y di sini namanya simpangan. Nah, kita mulai dari karakteristik yang pertama. Jadi pada gelombang mekanik ada istilah panjang gelombang. Panjang gelombang ini kita bisa mengartikan dengan artian lambda. Nah, lambangnya seperti ini. Ini bacanya adalah lambda. Nanti satuan dari panjang gelombang ini adalah seperti panjang ya, meter. Ataupun kalau bukan dalam SI ya boleh sentimeter. Kemudian yang kita sebut dengan panjang gelombang itu apa? Ya, jadi panjang gelombang atau satu lambda ini nanti bisa kita artikan dengan jarak dari jarak antara bukit dan lembah. Jadi jarak dari bukit dan lembah. Jarak bukit dan lembah. Berarti dari titik mana sampai mana? Jadi satu bukit, satu lembah. Jarak satu bukit dan satu lembah. Dari titik A sampai titik E ini kita sebut dengan lambda. Ini satu bukit, yang bawah ini satu lembah. Ya, jadi dari A sampai E. Bisa juga satu lambda ini bisa kita artikan dengan jarak dua bukit yang berdekatan. Ya, jadi ini pengertian lain dari satu lambda. Jadi jarak dua bukit yang berdekatan. Berarti kita bisa mengambil sampel. Bukit yang pertama ini titik B, bukit yang kedua titik F. Ini jarak dari sini sampai sini. Ini juga kita sebut dengan lambda. Jadi contohnya adalah dari titik B sampai F. Dan satu lambda yang ketiga ini nanti bisa kita artikan dengan jarak dua lembah yang berdekatan. Jadi dari lembah yang pertama ini titik D, lembah yang kedua ini titik H. Jarak dari sini sampai sini ini juga bisa kita namakan dengan satu lambda. Jadi dari D sampai H. Ini ya, ini bisa kita artikan dengan panjang gelombang. Kemudian karakteristik yang kedua yang kita sebut dengan periode gelombang. Oh iya, maaf, ini berlaku juga pada gelombang longitudinal ya. Jadi kalau longitudinal ini nanti satu lambdanya ya sama, tapi namanya bukan bukit dan lembah, melainkan rapatan dan renggangan. Ini nama rapatan, ini renggangan, ini rapatan lagi, ini renggangan lagi, ini rapatan. Maaf gambar saya tidak beraturan. Berarti kalau satu lambda ini nanti bisa kita artikan jarak satu rapatan dan satu renggangan. Jadi dari sini hingga sini. Ini nama lambda. Atau jarak dari rapatan sampai rapatan. Ini mulai tengah-tengah rapatan. Mulai tengah-tengah rapatan hingga tengah-tengah rapatan. Ini juga bisa kita sebut dengan lambda atau jarak dari renggangan sampai renggangan. Ini sampai sini. Ya, paham ya? Itu untuk satu lambda. Kemudian berikutnya untuk yang B di sini adalah periode.
periode gelombang. Untuk periode ini bisa kita lambangkan dengan T besar. Ya. Jadi di sini periode ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ini pengertiannya. Waktu untuk menempuh satu lambda. Satuannya nanti dalam sekon, sama seperti waktu. Jadi nanti untuk T ini bisa kita rumuskan dengan T sama dengan T per N. Ya. Bedanya T besar sama T kecil ini apa? Kalau T besar ini nanti artinya periode. Kalau T kecil ini artinya waktu tempuh satu gelombang penuh. Waktu tempuh total, ya. Ya, nanti saya jelaskan dengan contoh. Kemudian dan yang nomor 3 kita sebut dengan frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini artinya adalah banyaknya gelombang tiap detik. Nah, ini berkebalikan dengan periode. Banyaknya gelombang tiap detik atau sekon. Sama saja. Nanti lambang dari frekuensi ini F, satuannya adalah Hertz. Nah, ini dia berkebalikan dengan periode, sehingga rumusannya juga akan berkebalikan. F sama dengan N per T. N ini banyaknya gelombang, T ini waktu tempuh. Sehingga antara F dengan T ini dia memiliki sifat saling berkebalikan. F sama dengan 1 per T ataupun T sama dengan 1 per F. Ya, ini langsung ke contoh soal. Ya, di sini disediakan gambar gelombang. Ini gelombang transversal. Kemudian soalnya bunyinya seperti ini. Sebuah gelombang merambat dari titik A sampai titik I. Ini dengan panjang atau lintasan total, panjang total 8 meter, ditempuh dalam waktu 16 sekon. Nah, ini pertanyaannya, tentukan panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat, dan amplitude ya. Jadi soal seperti itu, pertanyaannya bisa banyak sekali. Nah, kemudian kita bisa mencari satu persatu. Kita cari yang pertama dulu, panjang gelombang. Ya, panjang gelombang disebut juga dengan lambda. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, jadi untuk panjang gelombang kita bisa menganalisis boleh dengan cara cepat, boleh dengan menggunakan rumus. Kita gunakan cara cepat terlebih dahulu. Coba kalian lihat di sini dari titik A sampai I, di sini panjang totalnya adalah 8 meter. Sedangkan untuk lambda ini adalah panjang pada satu gelombang saja, bukan semua lintasan. Ya. Jadi untuk mencari lambda kalian harus menentukan yang pertama berapa banyaknya gelombang dari soal ini. Coba kita analisis. Ini dari titik A hingga titik E di sini. Ini adalah satu gelombang. Sedangkan untuk titik E sampai E di sini adalah satu gelombang. Sehingga A sampai I di sini adalah 2 gelombang. Kemudian 2 gelombang ini jaraknya adalah 8 meter. Berarti satu gelombangnya berapa? Yaitu tinggal kita bagi 8 bagi 2. Nanti berarti ketemunya ini sampai sini kan satu gelombang atau lambdanya. Berarti kalau ini sampai sini itu 8. Kalau A sampai E saja ya berarti tinggal 8 bagi 2 berapa? 4 meter. Nah, ini aslinya sudah ketemu seperti itu. Cuman nanti di sini kita boleh menggunakan rumus sehingga kita bisa merumuskan lambda ini adalah L dibagi N. Di mana L ini adalah
panjang lintasan total atau jarak total, panjang total, N ini adalah banyaknya gelombang, sehingga kita bisa menuliskan L-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter. Ini yang pertama. Yang B, frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini adalah banyaknya gelombang. Nah, di sini sudah tertulis bahwa frekuensi ini adalah N dibagi T, banyaknya gelombang tiap detik. Sedangkan di sini waktunya kan 16 sekon. Berapa banyaknya gelombang tiap detik? Ya tinggal kita bagi. F sama dengan N dibagi T, ya tinggal kita bagi. N-nya di sini 2, T-nya adalah 16. 2 dibagi 16, 1/8. Satuannya adalah Hertz. Ya. Nah, ini boleh kalian desimalkan, boleh 1/8. Kemudian yang C, periode. Untuk periode ini juga boleh gunakan rumus, boleh gunakan cara cepat. Kalau gunakan cara cepat, metodenya sama seperti mencari lambda. Jadi kalian lihat di sini untuk A sampai I atau sebanyak 2 gelombang ini waktunya 16 sekon. Berarti kalau 1 gelombang saja waktunya berapa? Nah, itu untuk mencari T itu seperti itu. Sehingga kalau mencari T ya tinggal 16 dibagi 2, 8. Coba kita pakai rumus. Apakah benar jawabannya 8? Kalau menggunakan rumus, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah T per N. Ya, T dibagi N. Di mana T-nya tadi 16 dibagi N-nya adalah 2. 16 dibagi 2, 8 sekon. Ya, sama kan? Atau untuk mencari T karena sudah dicari frekuensi, boleh langsung kalian gunakan rumus 1/F karena berkebalikan dengan frekuensi. Hasilnya adalah 1/F-nya tadi ketemu 1/8. Ya, sehingga ketemunya ya 8. Nah, sama ya. Boleh gunakan rumus T per N atau 1/F jika F-nya sudah diketahui. Kemudian yang D, cepat rambat. Untuk cepat rambat ini adalah V. Rumusnya adalah lambda kali F. Ya. Sehingga tinggal kita masukkan karena semuanya sudah kita cari. Lambdanya 4, F-nya 1/8. Coret-coret 2, sehingga F-nya adalah setengah meter per sekon atau 0,5 meter per sekon. Kemudian yang E, amplitudo adalah jarak dari sini sampai sini. Ini lihat. Ini sampai sini. Ini namanya amplitudo. Ini adalah titik puncak tertinggi. Berapa di sini nilainya? 4 meter ya. Sehingga A-nya langsung ketemu 4 meter. Demikian penjelasan untuk bab gelombang mekanik. Nanti untuk materi berikutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.